Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, dengan saya lagi Edi Mulyadi dari Forum News Network FNN. Saudara, mohon maaf, masih seru ya. Saya masih ingin berbicara masalah Bipang, karena Bipang babi panggang dan Ambawang Kalimantan yang dipromokan oleh Presiden Joko Widodo untuk kuliner Lebaran sebagai oleh-oleh atau kuliner. Ini benar-benar masalah yang serius, sangat-sangat serius. Paling sedikit, bagaimana seorang presiden yang muslim tidak tahu babi panggang. Babi mau dimasak apapun, mau dipanggang, di sate, di sop, di semur, di apapun lah, babi tetap babi dan itu haram dikonsumsi oleh umat Islam. Dan bagaimana mungkin, pertanyaannya, seorang presiden beragama Islam, apalagi seorang presiden beragama di sebuah negara muslim terbesar di dunia, dan apalagi disampaikan pada saat-saat menjelang Lebaran Ramadan ini, bisa mempromosikan Bipang sebagai oleh-oleh kuliner Lebaran. Dahsyat sekali, luar biasa sekali. Sekali lagi saya ingin mengatakan, ini Allah yang mengatur semuanya. Allah membukakan kepada rakyat Indonesia siapa sebenarnya Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo. Nah, ini ada artikel dari senior saya, namanya Rizal Fadilah. Dia menulis, banyak beredar di media WhatsApp gitu ya, dan dimuat oleh Suara Nasional ya. Judulnya, terkait Bipang Ambawang, pakar hukum ;2 Jokowi minta maaf atau penjara 5 tahun. Terkait Bipang Ambawang, pakar hukum, Jokowi tinggal pilih, minta maaf atau penjara 5 tahun. Serem nggak judulnya? Kenapa sih bisa sampai seperti itu? Pertanyaan kan begitu. Oke saudara, ini artikelnya ya. Masalah promosi babi panggang bagi menu mudik Idul Fitri bukan masalah yang cepat usai, kata Bang Rizal ya. Rizal Fadilah maksud saya, bukan Rizal yang lainnya. Babi panggang jelas haram hukumnya bagi umat Islam, sehingga ini menjadi persoalan yang sangat sensitif. Stempel kepada Presiden Jokowi akan menempel terus sebagai orang Islam yang abai dengan perasaan kaum muslimin Indonesia. Iya ya, sampai sekarang tuh saya belum mendengar, belum baca, belum tahu ada ucapan permohonan maaf dari Joko Widodo atas ucapan Bipang Ambawangnya ini ya. Yang sibuk itu kan Menteri Perdagangan, siapa namanya, Muhammad Lutfi. Ya, dia minta maaf ya, walaupun dia jelaskan bla 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 bela majikannya, tapi dia minta maaf, lumayan lah. Yang parah itu Fadlur Rahman, juru bicara Presiden, mencoba membawa Bipang jadi jipang, makanan khas daerah mana itu ya, Jawa itu, yang dari beras atau ketan itu, yang putih warna-warni itu. Dan jelas itu ngaco luar biasa, karena Joko Widodo jelas-jelas menyebut Bipang Ambawang. Ambawang itu menyebut lagi Kalimantan. Jadi upaya Fajrul itu seperti kata tweetnya dulu yang pernah saya buat juga pada edisi sebelumnya, bahwa pidato sampah dari penguasa pun tetap menjadi sebuah kebenaran bagi para pemujanya. Dan ini terjadi pada dia sendiri. Itu tweet 2013-an kalau nggak salah. Ngeri ya? Astagfirullahaladzim, ngeri sekali. Dan yang lebih paling ngaco lagi adalah Ali Muchtar Ngabalin. Salahnya di mana? Ini kalau udah nanya salahnya di mana, ini sudahlah, nggak usah diskusi sama orang seperti itu ya. Diskusi itu sama orang yang nalar, orang yang mau belajar. Kalau orang yang menutup nalarnya segala macam, selesai, nggak usah diskusi, nggak usah diskusi. Buang waktu, energi percuma. No use, useless. Pernyataan permohonan maaf dari Mendak Lutfi tentu tidak cukup, sebab yang berpidato adalah Presiden Jokowi, bukan Mendak ya, kata Bang Rizal tadi ya. Publik tidak tahu itu desain Kemendak. Demikian juga ngeles jubir Fajrul bahwa Bipang adalah jipang, panganan beras ketan, dinilai mengada-ada dan di luar konteks. Bipang Ambawang hanya satu tafsir, yaitu babi panggang. Ngeles Ngabalin bahwa benar itu babi panggang, hanya Jokowi sedang mempromosikan kuliner nasional, tentu mudah dibantah. Tadi udah saya bilang ya, kalau dia masih mau bantah, kalau saya malas. Yang dipidatokan Presiden itu soal mudik Lebaran, dan ini adalah tradisi kaum muslimin Indonesia bersilaturahmi dengan keluarga Idul Fitri. Jadi pilihan penyelesaian insiden, tanda kutip ya, jadi pilihan penyelesaian insiden Bipang Ambawang oleh Presiden hanya dua. Pertama, meminta maaf dengan serius atas salah ucap, salah baca, atau salah skenario pidato penegasan larangan mudik dengan rindu kuliner, memasukkan Bipang Ambawang menjadi menu
oleh-oleh atau makanan Idul Fitri, ya. Meminta maaf adalah budaya politik luhur atas pengakuan kesalahan. Jadi dia menyebutkan ada dua alternatif penyelesaiannya. Satu, minta maaf dengan tulus, dengan sungguh-sungguh. Ya. Kedua, jika diam saja, maka artinya membenarkan maksud promosi babi panggang Ambawang untuk kuliner menu mudik Idul Fitri. Kalau diam saja, maka artinya mempromosikan babi panggang Ambawang untuk kuliner menu mudik Idul Fitri. Ya, kalau diam saja artinya itu. Saya udah promosi kok, memang begitu kok, kan gitu ya. Ini sudah masuk area penistaan atau penodaan agama. Nah, kan? Jangan main-main. Jangankan sengaja. Bermain-main seperti Arswendo Atmiwiloto soal Nabi Muhammad SAW saja kena pasal 156 AKUHP. Demikian juga salah ucap Ahok soal Quran Al-Maidah mendapat sanksi pidana. Presiden Jokowi sangat mungkin secara hukum dipidana dengan ancaman sebagaimana pasal 156A KUHP, yaitu 5 tahun penjara. Saya nggak ngerti hukum, apalagi hukum tata negara, nggak ngerti. Tapi sepertinya yang dijelaskan Bang Rizal Fadila ini masuk akal. Masuk akal. Apakah presiden memiliki kekebalan hal-hal seperti ini? Saya nggak paham. Apakah presiden dengan jabatannya boleh menistakan agama orang lain atau agama sendiri? Saya nggak paham. Saya nggak ngerti soal hukum. Tapi apa yang dipaparkan Bang Rizal Fadila sepertinya masuk akal. Oke? Atas dua pilihan tersebut, di atas tentunya semestinya Presiden Jokowi mengambil pilihan yang pertama. Yaitu, meskipun semua tahu bahwa permintaan maaf tidak menghapus ancaman delik perbuatan pidananya. Oke? Asumsinya adalah umat Islam sedang dan masih melaksanakan ibadah saum di bulan Ramadan, sehingga umat Islam berlapang dada untuk dapat memaafkan. Nah, ini boleh dicoba Mas Jokowi. Kalau sampai minta maaf, saudara-saudara bangsa Indonesia, khususnya umat Islam, saya dari lubuk hati yang paling dalam dengan penuh penyesalan menyatakan mohon maaf sebesar-besarnya atas salah ucap saya terkait bipang Ambawang dan menu kuliner lebaran bla 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 bla. Itu Mas, kalau sampaikan Bos, aduh, seperti harapan Bang Rizal Fadila, mungkin saja di tengah suasana bulan puasa umat Islam yang memang selalu baik hati terhadap bangsa dan negaranya ini akan memaafkan pejabat seperti Anda. Ya wes, maafkan, itu salah omong. Dan gitu selesai kan? Oke. Bila bandel, apa boleh buat, tekanan politik umat Islam bukan mustahil akan terus mempermasalahkan penodaan agama ini. Artinya proses hukum akan ditempuh dan ini tentu sangat merugikan Presiden Jokowi yang dipastikan akan menambah predikat melakukan perbuatan tercela yang menurut Undang-Undang Dasar 45 dapat menjadi dasar untuk mundur atau dimundurkan. Iya, ini setali 3 uang dengan Ahmad Hosinuddin ya, dari tim pembela ulama dan aktivis yang sudah mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terhadap DPR, terhadap Presiden, karena Presiden sudah melakukan perbuatan tercela dan diminta mengundurkan diri. Iya. Dan kasus bipang Ambawang ini menurut Ahmad Hosinuddin menjadi bukti lain bahwa Presiden kembali melakukan perbuatan tercela setelah sebelum-sebelumnya berupa janji-janji yang tidak dipenuhi dan sebagainya terusnya ya. Ataukah Presiden tidak peduli apapun dengan ungkapan bukan urusan saya gitu ya. Jika ini sikapnya, maka konsekuensi bagi rakyat pun menjadi tak peduli lagi dengan alasan apapun bahwa Jokowi adalah seorang presiden. Bagaimana rakyat harus menghargai presiden jika seorang presiden tidak menghargai rakyatnya, khususnya umat Islam yang beragama, khususnya umat yang beragama Islam, dan umat ini adalah mayoritas. Bandung 10 Mei, jadi kemarin ya. Saudara gimana?
sekali lagi saya katakan bolak-balik bahwa saya tidak ngerti hukum. Saya tidak ngerti hukum, apalagi hukum tata negara. Dan Bang Rizal ini Bang ahli hukum, sarjana hukum ya. Bahwa ucapan seorang presiden tentang mempromosikan bipang ambawang, babi panggang ambawang untuk makanan kuliner dan oleh-oleh lebaran mudik Idul Fitri, itu memang bisa dikategorikan sebagai pelecehan. Pelecehan, menistakan agama, menghina agama. Dan KUHP 156A memang menuntut mengancam dengan pidana penjara sampai 5 tahun. Kalau seseorang dilaporkan karena itu, penyidik berhak menahan. Anda bisa bayangkan nggak kalau kemudian Bang Rizal Fadila atau siapa, atau mungkin saya juga barangkali, atau siapalah rakyat Indonesia, umat Islam yang merasa tersinggung, melapor kepada polisi, dan entah bagaimana ceritanya polisi lagi baik hati gitu ya, lagi lempeng, lagi lurus, dan menerima laporan itu. Kebayangkan seru gak? Aduh, seru-seru. Kemudian polisi memanggil Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia, memberikan keterangan dan di BAP. Seru sekali, seru sekali. Kemudian polisi penyidik mengatakan, Bapak Presiden, mohon maaf karena Bapak dituduh dengan pasal 156A yang ancaman hukumannya 5 tahun, dan menurut pengalaman yang sudah-sudah kami khawatir, 1, Bapak mengulangi perbuatannya lagi. 2, Bapak menghilangkan barang bukti. 3, Bapak melarikan diri. Maka dengan segala hormat dan mohon maaf, kami terpaksa menahan Bapak. Wis, paham gak? Keren gak? Ya, tapi itu kan cuma ilusi aja. Kita tahu ujungnya kemana hukum di negeri ini saat ini. Di tangan para penegak hukum yang bulat-balik saya bilang, hukum dilipat, ditekuk, dijungkir balikan untuk kepentingan penguasa, hukum tajam ke bawah kepada rakyat, hukum sangat tajam kepada oposan, dan lemah lunglai kepada pejabat istana dan gerombolan. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kadang-kadang saya berpikir, bagaimana mungkin seorang presiden yang muslim, sebuah negara Islam yang terbesar di dunia, bisa mempromosikan makanan babi panggang kepada rakyatnya yang sedang dilarang mudik, saudara. Dilarang mudik saja sudah jadi persoalan loh. Rakyat di mana-mana marah loh. Pak polisi itu coba divisi cyber pasti baca tuh di media sosial, orang maki-maki, sumpah serapah, mendoakan, menghujat dan segala macam karena larangan mudik ini. Itu udah masalah ini. Ini presidennya dengan tegas mengatakan dilarang mudik, dan tapi jangan khawatir, yang bagi rindu kuliner silakan pesan secara online. Ini gado-gado, pepek Palembang, somai Bandung, dan bipang ambawang. Aduh, ampun. Saya benar-benar sulit memahaminya. Kalau keseleo lidah lawang dia baca, nggak mungkin keseleo lidah. Kalau baca, masa dia nggak baca sebelum dia pidatokan? Kan gitu kan, normalnya begitulah. Kalau dia baca sebelumnya, masa dia nggak bertanya, ini apa, kalau dia nggak tahu? Atau dia udah tahu, ini bipang, ini babi panggang. Lalu kenapa disampaikan? Kalau dia nggak tahu, kenapa dia nggak tanya, ini apa, ini barang apa, kepada si pembuat naskahnya. Entah Menteri Perdagangan, atau Menteri Sekretaris Negara Pratikno, saya nggak tahu siapa yang bikin. Tapi ini sekali lagi menunjukkan, sorry banget, Allah bukakan kepada rakyat Indonesia siapa sesungguhnya presidennya. Kembali ke Bang Rizal Fadila tadi, 2 pilihan Mas Jokowi, sampai minta maaf dengan tulus, dengan sungguh-sungguh, menyesal, dengan harapan saya kira umat Islam yang sedang berpuasa pun akan memaafkan ya, dan selesai masalah, jebret. Tapi kalau sampean bandel, diam saja, itu sama artinya sampean membenarkan promosi babi panggang sebagai bagian dari kuliner oleh-oleh lebaran. Dan itu artinya penistaan agama, melanggar pasal 156A KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun. Aduh, nggak kebayang kalau itu terjadi ya. Di penjara 5 tahun. Aduh, astagfirullahaladzim. Oke lah, dari saya Edi Mulyadi, sekian untuk FNN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.